Sekolahnya jauh, betul? Di mana? Saya sekolah di Mesir. Tamat dari Mesir saya pergi ke Maroko. Tahu Maroko? Jamaah pernah nanya sama saya, Ustaz, Maroko itu dekat dari Merauke. Mesir, habis Mesir, Libya, habis Libya, Tunisia, habis Tunisia, Aljazair, habis Aljazair, Maroko. Bisa diingat? Oke, saya ulang. Mesir, habis Mesir, Libya, habis Libya, Tunisia, habis Tunisia, Aljazair, habis Aljazair, Maroko. Ketika di Maroko, kita dijaga oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maroko. Ketika itu yang jadi pejabat diplomatnya hadir sekarang, beliau Pak Asnur Samsu, pejabat diplomat. Tepuk tangan untuk Pak Asnur. Mudah-mudahan beliau banyak umur sehat badan. Dari dulu sampai sekarang bersama kami. Selama Ustaz kenal dengan Bapak diplomat ketika di Maroko, apa yang Ustaz kenal? Jam 3 subuh beliau melempar jendela rumah kami di atas. Beliau datang jam 3 pagi ke bawah, lempar pakai batu kerikil pintu kamar kami, ngajak tahajud ke masjid. Sampai sekarang saya belum ketemu orang yang ngajak saya tahajud jam 3 ke masjid. Karena tradisi di Maroko, tarawihnya 23 rakaat, 10 rakaat habis isya, yang 13 rakaat jam 3 malam. Jadi kalau saya bawa mazhab ini ke Indonesia, 10 rakaat habis isya, 13 rakaat jam 3 malam, dijamin makmumnya nggak ada. Mudah-mudahan orang yang diberikan Allah istiqomah ke masjid, istiqomah sampai akhir hayat di surga bersama Rasulullah SAW. Ada seorang pejabat, bisa didengar baik? Ada seorang pejabat, sampai di kantornya ada orang yang minta proyek, lalu kemudian dibawa duit 1 koper, isinya 1 miliar. Berapa isinya? 1 miliar. Lalu si pejabat menolak. Apa kata dia? Jangan bawa duit haram untuk menyogok saya, untuk dapat proyek. Bawa uang harammu. Maka pejabat ini disebut dengan orang yang bodoh. Dia pulang ke rumah, dia cerita sama istrinya, tadi ada orang datang, pengusaha, developer, direktur perusahaan hebat, bawa uang 1 koper, minta proyek, saya tolak. Kata istrinya, memang dasar kamu suami bertakwa. Itulah suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. CCTV sudah dimatikan, KPK tidak ada, Pak Polisi di kantor, Inspektorat Jenderal nggak ada, BPK tidak mengawasi. Kenapa uang itu tidak dia terima? Karena dia takut kepada la ta'khudhuhu sinatun. Sayangnya cerita ini cuma ada di sinetron. Ada manusia seperti ini? Kita doakan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak Dandim adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu. Ini anak-anak kecil yang sekarang sedang datang hadir di sini. Itu ada anak kecil, itu yang berjubah calon imam Masjidil Haram. Itu yang pakai baju kaos tangan pendek, menteri olahraga. Itu yang pakai jilbab kecil, ketua Dharma Wanita. Bapak-bapak yang sudah tua-tua, bapak-bapak yang sudah ada anak muda, kita ini semua akan mati. Yang tua mati, yang muda mati, pejabat saya nggak berani Pak. Ustaz sampai hati kita semua akan mati menghadap Allah. Ibu-ibu yang akan melanjutkan sholat berjamaah di Masjid Al-Falah adalah anak-anak muda ini, insya Allah. Amin.
50 tahun lagi masih ada yang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu sudah tidak ada lagi anak muda, nggak ada lagi anak-anak, isinya orang tua semua. Jangan-jangan masjid kita jadi bioskop, jangan-jangan masjid kita jadi convention hall. Apakah masih yakin Masjid Al-Falah ada tabligh akbar 20 tahun lagi? Apakah di Masjid Al-Falah ini masih ada tabligh akbar 30 tahun lagi? Saya akan diundang ke Masjid Al-Falah ini tahun 2053. Saya yang ceramah, mereka panitianya. Waktu itu bapak-bapak sudah meninggal semua, saya masih hidup. Ibu-ibu ketawa semua, dia pikir dia selamat. Ibu meninggal juga. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat badan. Kalaupun mati, matinya husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang sering engkau dengar, apa yang sering engkau ucapkan, apa yang sering engkau pikirkan, apa yang sering engkau renungkan, itulah yang akan kau ucapkan waktu mati sakaratul maut, berada di ruang ICU. Arti ICU, I see you, you don't see me. Sepi, anak tidak boleh masuk, istri tidak boleh masuk, terbaring. Siapa yang mengingatkan kita? Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita ucapkan, itu yang menolong kita saat sakaratul maut, insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mereka yang punya ada lagu-lagu, ada musik-musik yang melalaikan dari Allah, jangan dengarkan, jangan pikirkan, jangan lihat, karena itu akan mengganggu saat sakaratul maut. Ada jamaah terbaring di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Rumah sakit apa? Cipto Mangunkusumo, terbaring, istrinya dipanggil. Ibu, suami ibu sudah tidak bisa lagi dipertahankan di rumah sakit. Kenapa? Tidak ada obatnya. Bawa pulang. Bawa pulang berarti inna lillah wa inna ilaihi. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia terbangun dari komanya, tiba-tiba dia duduk. Dokter heran, keluarganya heran, istrinya heran, anaknya heran. Mereka nanya, "Papa?" "Ya." "Bapak?" Kata dokter, "Iya." "Waktu koma itu melihat apa? Kenapa tiba-tiba bangun dan sadar?" Dia cerita, "Waktu saya koma, tiba-tiba Ustadz Somad datang. Dan Ustadz Somad nanya, 'Kapan tabligh akbar?' Akhirnya dia bangun dan langsung membuat panitia tabligh akbar." Saya orangnya penasaran. Saya tanya si bapak, "Apa betul bapak koma di rumah sakit Cipto Mangunkusumo?" Udah, gitu. Kalau ngomong tuh ngasih tahu. Jadi posenya yang bagus. Jangan pas lagi gitu. "Apa betul bapak koma di rumah sakit Cipto Mangunkusumo?" "Betul Pak Ustaz." "Berapa lama?" "Lama sekali, sampai dokter nyuruh bawa pulang." "Apa betul bapak waktu koma itu jumpa dengan saya?" "Betul Pak Ustaz." "Apa saya ngomong waktu itu?" Ustaz nanya, 'Kapan tabligh akbar?' Lama saya berenung, saya nggak ada datang dengan dia. Apa tiba-tiba dia datang, saya datang dengan dia koma. Lalu saya pikir, saya ingat teori psikologi. Apa yang sering dilihat, apa yang sering dipikirkan, itu yang akan terbawa di alam bawah sadar. Betul? Maka saya tanya, "Bapak paling sering dengar ceramah siapa?" "Ceramah Ustadz Somad." "Oh." "Sebelum berangkat kerja, di mobil dengar ceramah siapa?" "Ceramah Ustadz Somad." "Pas mau tidur malam, ceramah Ustadz Somad." Baru saya paham, apa yang sering didengar, apa yang sering dipikirkan, itu
itulah yang datang waktu mau sakratul maut. Jadi kalau dengan ceramah Buya Yahya, berarti waktu mau sakratul maut, apa kata Buya Yahya? La ilaha illallah. Kalau sering dengar ceramah Ustaz Das'an Latif, berarti nanti Ustaz Das'an Latif akan bertanya, apa yang akan kau ucapkan saat mati? La ilaha illallah. Kalau sering dengan ceramah Gus Bahar, maka akan datang saat mati. Sampean nek apa? Kalau mau sakratul maut ngomong apa? Ngomong la ilaha illallah. Maka dekatkan diri dengan habaib, dekatkan diri dengan ulama. Itu yang akan datang saat kita mau sakratul maut. Jangan sampai pas mau sakratul maut nggak mati-mati. Dibisikkan istrinya, la ilaha illallah. Begitu datang teman akrabnya, diperlihatkan handphone, langsung tanya orang, apa yang kau lihatkan tadi? Sinetron drama Korea. Mudah-mudahan setelah acara ini semua yang buat dosa taubat nasuha. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari atfatayyaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Masjid ini bagus apa enggak bagus? Bagus. 2 lantai, kubahnya mantap, ada Asmaul Husna, ada ayat Quran. Apa yang kurang? Panas. Udah dikasih kipas angin khusus untuk Ustaz Abdul Somad. Kipasnya pakai air hujan lengkap semua. Bapak-bapak yang di bawah hati-hati basah. AC-nya 1 AC, 2 AC, 3 AC, 4 AC, 5 AC, 6 AC. Ini bukan salah pengurus masjid, bukan salah AC. AC-nya sudah cukup, kipasnya sudah cukup. Tapi memang kita ini, kalau bahasa kampung saya, ini sudah over capacity. Ini kita ini udah kehabisan oksigen ini sekarang. Ini udah rebut-rebutan napas kita ini sekarang. Tapi jangan khawatir, semua yang sesak napas sehat insyaallah. 2 kemungkinan, kalau nggak sehat mati langsung. Kalaupun dia sehat, umurnya panjang, ibadahnya banyak. Kalau dia mati, berhenti buat dosa. Betul? Orang Islam tidak pernah sedih karena doanya Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau umur kami panjang, ibadah kami makin banyak. Amin. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau umur kami pendek, matinya husnul khatimah. Ini panitia persiapannya luar biasa. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa mampir. Mana cakepnya? Oh gitu. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa mampir ke Madinah. Sudah lama Ustaz Somad ceramah di Al-Falah, karpetnya merah. Luar biasa. Ini panitia persiapannya luar biasa. Berapa lama mereka menanam pohon keladi di dalam masjid. Kalau Tuan pergi ke Madinah, udaranya panas, kakinya cincin. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Masjid Al-Falah, ditanam keladi di dalam masjid. Habis capek mantul-mantul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua panitia yang sudah berkoordinasi, yang sudah bekerja sama hingga terwujud acara
ini, yang memasang tenda, yang mengusahakan sound system, yang merekam anak-anak muda, yang memakaikan kameranya, semuanya dapat pahala kebaikan amal jariah. Ibu-ibu yang tidak dapat tempat duduk, yang berdiri di sana, jangan khawatir ibu, jangan sedih. Status kita sama-sama berdiri. Saya pun berdiri juga di sini. Cuman beda, kalian cuma berdiri aja. Aku berdiri sambil ngomong. Kalian berdiri habis. Kenapa kita bahagia? Kita bahagia karena kita adalah hamba Allah. Ada di sini hamba setan. Kita bahagia karena kita umatnya Nabi Muhammad. Umat yang pertama masuk surga adalah umat. Loh, kok nggak tahu? Yang pertama umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Amal mereka paling banyak, umurnya paling banyak. Nabi Nuh meninggal umurnya 950 tahun. Nabi Nuh meninggal 950 tahun. Berapa kali ganti KTP? Umur kita baina sitin 60 wasab'in 70, tapi amal kita lebih banyak daripada mereka. Betul? Betul dari mana? Betul aja. Lailatul Qadri khairun. Itu jawabannya, Beb. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Jadi kalau dapat Lailatul Qadar 10 tahun, berarti umur kita menjadi 830 tahun. Dapat Lailatul Qadar 40 tahun, berapa itu? Banyak. Jangan bersedih menjadi umat akhir zaman. Umurnya pendek, badannya pendek, tapi insya Allah amalnya lebih banyak daripada umur umat-umat sebelumnya. Itulah yang membuat kita bahagia hari ini. Betul? Nanti kalau ditanya, siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Kenapa kamu ketawa? Nggak tahu. Kita bahagia karena kita adalah bangsa yang merdeka. Apakah kita sudah merdeka? Merdeka. Siapa bilang belum merdeka? Mana Belanda? Belanda sudah pulang ke Amsterdam. Mana Jepang? Jepang sudah pulang ke Tokyo. Mensimbah darah para pahlawan memerdekakan bangsa ini. 17 Agustus adalah acara tahlilan, acara selamatan, kesyukuran kepada Allah untuk para syuhada. Dari mulai Sabang sampai Papua hingga Indonesia merdeka, kita bacakan untuk mereka semua Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah tahu arti takwa? Takut kepada Allah, tidak mau makan haram karena Allah. Datang cewek. Siapa datang? Ngajak anak muda mau buat dosa. Lalu anak muda ini berkata, jangan, karena aku takut kepada Allah. Inilah anak muda yang bertakwa, insya Allah. Amin. Sekarang kita bahas bagaimana menanamkan takwa ke dalam hati. Cara menanamkan takwa dalam hati. Usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ada yang berani lihat ke atas? Mana ada jamaah al-falah sholat lalu lihat ke atas? Bagus sekali berarti. Mana ada? Ada jamaah al-falah ketika sholat lihat ke depan? Mana ada? Lihat ke depan, lihat running text. Anda ketika masuk masjid untuk menjaga kehusuan. Mana ada? Kita semua saat sholat melihat tempat sujud. Kenapa kita lihat tempat sujud? Karena kita takut pada Allah. Gatal kepalanya, garuk sekali. Gak boleh sampai 2-3 kali batal sholat menurut mazhab Syafi'i. Gatal lagi, garuk sekali. Gatal lagi sekali. Keluar masjid, pergi ke apotek, beli obat kurang.
Makanya teman sebelah kasih tahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya mandi. Alhamdulillah, jamaah Al-Falah ini udah mandi bersih semua. Dari mana Ustaz tahu? Saya mencium harum semerbak ahli surga itu. Ada juga beberapa ahli neraka. Tapi karena kebanyakan ahli surga, maka dia juga mendapatkan syafaat dari para penghuni surga. Abdul Somad masuk surga bukan karena amalnya. Abdul Somad masuk surga bukan karena zikirnya. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena doa jamaah Al-Falah. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke surga, ayahku, ibuku, istriku, anakku, imamku, ustadku, Ustadz Abdul Somad. Yang belum berdoa, doakan nanti malam. Yang tidak mau berdoa, enggak apa-apa, mudah-mudahan cepat mati. Jangan, enggak boleh doakan orang yang jelek-jelek. Terus Ustaz kenapa ngomong begitu? Saya cuma mau mancing jamaah. Jamaah ini hatinya udah lembut atau masih keras? Kalau hatinya sudah lembut, dia akan doakan kebaikan-kebaikan. Ustaz Somad, iya, saya dilempar batu sama teman saya Pak Ustaz. Lempar dia dengan bunga. Masa kita dilempar batu balas bunga? Itulah orang yang takut kepada Allah. Biasanya lampu kalau udah hidup begini, itu waktu udah mau habis. Gak apa-apa, bentar lagi saya. Ustaz Somad, saya diejek sama teman saya. Lempar dia dengan bunga. Tapi dia sudah melempar saya 2-3 kali. Kalau dia tidak berhenti juga, lempar dia dengan bunga, dengan potnya sekalian. Mudah-mudahan orang yang memusuhi kita matinya husnul khatimah. Anak siapa ini? Mama. Luar biasa. Inilah anak yang berbakti kepada ibu. Sekarang anak-anak kalau ditanya, kamu anak siapa? Anak tetangga. Karena selalu dititipkan kepada tetangga. Kalau ditanya kamu anak siapa? Anak babysitter. Karena ibunya sibuk. Ini anak ketika ditanya anak siapa? Anak mama. Ini pasti ibunya solihah, bapaknya anak, bapaknya juga bapak yang baik insya Allah. Anak kecil, hari ini kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Masya Allah, anak solihah. Insya Allah, calon menantu saya. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Laki-laki kalau mencari istri yang takut kepada Allah, dia akan jaga anakmu, dia akan jaga rumahmu. Kalau dia tidak takut kepada Allah, saat kau pergi, dia akan berselingkuh dengan laki-laki yang lain. Mudah-mudahan kalian yang jomblo-jomblo dapat istri solihah. Suami kalau dia mendapatkan istri takut pada Allah. Istri kalau dapatkan suami yang takut kepada Allah. Ibu semua tenang. Kenapa? Karena suaminya ini adalah suami yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khotib naik ke atas mimbar. Apa kata khotib di atas mimbar? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Sekarang ini kita takut sama Allah apa takut atasan? Sekarang ini kita takut sama Allah apa takut atasan? Atasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok datang ke kantor jam 6. Siap bos. Jam 6 datang. Tapi ketika azan berkumandang zuhur jam 11.58, hayya 'alas shalah, datangnya ke masjid jam 15.00. Tangannya diangkat dua-dua, Allahu Akbar. Siapa yang besar? Allah. Tapi ternyata atasannya lebih besar daripada Allah. Apa kata dia? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bohong, gombal, tipu, dusta. Engkau tidak katakan itu di mulutmu, tapi di hatimu berkata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li atasan, li direktur, li pejabat, li
orang kaya. Hari ini kita betulkan sholat kita, kita luruskan akidah kita. La ilaha illallah. Siapa yang besar? Allahu Akbar. Siapa yang terpuji? Subhanallah. Siapa yang suci? Subhanallah. Siapa yang dipuji? Alhamdulillah. Siapa yang besar? Allahu Akbar. Kita tak punya apa-apa. La haula wala quwata. Ustaz Somad kenapa ceramahnya menjerit-jerit? Ini bukan menjerit, mikrofonnya mantap. Ustaz Somad gak bisa ceramah slow. Bisa. Kami mau melihat gimana Ustaz ceramah slow. Marilah kita berdakwah. Yang kita bersama sekali. Mereka kedengaran. Bisa Bapak Ibu. Bisa semua. Ini jam-jam genting ini jam genting ini. Ini jam 2, ini jam genting. Kalau urat perut sudah tegang, maka urat mata jadi. Itu maka tadi saya ceramah, saya lihat mana yang mulai menunduk jadi takwa. Takwa. Supaya apa? Supaya tapi kalau ada jamaah mau tidur nggak apa-apa, saya belum pernah marah sama jamaah yang tidur. Saya pernah ceramah nggak ada jamaahnya, berdua aja sama kamera. Itu waktu saya di TV itu mana ada jamaah, berdua aja sama kamera. Jamaah di mana pun berada, maka kita melaksanakan puasa yang tepat. Sudah selesai panggil, kameramen, sudah selesai. Semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini yang datang dari tadi. Tadi yang paling pertama datang jam berapa? Jam 1.